Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, alright. Bersama gue Nathan, terus ada Adam. Di sini juga kita ada bersama dengan Pak Tatang. Halo Pak Tatang, apa kabar? Yeay. Halo. Mas Adam, Mas Nathan, selamat Luar sore. biasa. Kabar? Selamat sore. Ini dari sambel DC nih. Kita mau ngobrol-ngobrol soal sambel DC bareng Pak Tatang. Waduh, sambelnya udah semerbak banget nih. Udah gitu banyak pula. Banget. Dan dikirim Iya. si Pak Tatang sebelumnya. Nanti akan kita memiliki pecet dan ngobrol juga dengan Pak Tatang di segmen selanjutnya. Tapi di sini kita mau tanya dulu. Dari aku pribadi baru tahu ternyata Pak Tatang ini banyak banget ya bisnisnya ya Pak. Ada sambal DC. Tapi selain itu ada apa aja Pak? Boleh disebutin dulu kali. Ya, selamat sore teman-teman pemirsa Binus TV. Saya Tatang Kusdiana ya. Kebetulan saya usahanya di bidang kuliner ya. Selain sambal DC, saya juga ada usaha warung ayam geprek dan fried chicken ya, namanya The Chicken Fest ya. Terus ada juga bebek dan ayam goreng namanya The Cendes. Lalu itu yang ini ya, yang ada outletnya ya. Terus ada burtang ya, bubur ayam Mang Tatang. Oh. Terus selain itu ada bawang goreng gitu ya. Terus ada madu ya, semuanya namanya DC ya. Ya dari The Cendes sih sebetulnya. The Cendes. Jadi The Cendes Group ya itu usahanya. Oh, oke. Oh, jadi tuh maksudnya sambal DC tuh DC-nya adalah The Cendes. Ya, betul. The Cendes Group. The Cendes Group. Oke. Kita juga ada ayam ungkep, bebek ungkep gitu ya. Nah, itu buat support ke The Cendes itu bebek dan ayam goreng ya, kita udah siapin ayam ungkep dan bebek ungkep. Kita juga jual frozen gitu. Oh, ada frozennya juga. Ada. Oke, pastilah ya. Buat yang mau pesen tapi agak jauh tuh bisa di frozen kan, tinggal digoreng doang, tinggal dimasak doang di rumah. Tapi Pak Tatang, awalnya tuh Pak Tatang ini kan punya banyak bisnis ya, punya banyak usaha gitu. Yang paling awal dijalanin memang yang sambel atau justru yang lain dulu baru ntar tahu-tahu sambel dijalanin? Sebetulnya kalau sambal itu baru dari tahun 2017 ya, sambal itu. Tapi saya mulai bisnis itu 2006 ya, berarti lumayan panjang ya proses ke sambal gitu ya. Karena 2006 itu saya bisnisnya makanan ringan, snack ya. Dulu saya jualnya keripik pisang, sale pisang, sampai sekarang masih hidup, masih ada. Gitu. Mantap. Terus saya juga buka yang keripik pisang itu, yang masih di bawah The Cendes Group juga semuanya itu. Masih ya, masih hidup sekarang, masih ada ya. Saya masih jualan. Kebetulan saat ini manajemennya dikelola sama saudara saya gitu ya. Cuman semua legalitas saya yang kelola gitu. Manajemennya saya yang kelola, cuman untuk operasional dia yang kelola. Nah, baru tahun 2008 saya buka yang namanya Cendol Desa. Nah, itu cikal bakal Cendes itu dari situ. Dulu saya buka franchise, Mas. Oh. Tahun 2008 sampai 2012, 4 tahun saya buka franchise Cendol Desa. Lalu setelah itu karena dirasa operasionalnya cukup sulit ya, karena cendol itu kan hanya bertahan 1 hari ya. Akhirnya saya banting setir ke kuliner restoran gitu. Nah, waktu itu saya jualnya itu warung Sunda ya, dengan sambal khas, sambal dadak gitu kan. Sampai 2015 tuh bertahan warung Sunda, baru saya buka warung makan spesial bebek dan ayam 2015 sampai 2017 baru saya buka ayam geprek dan fried chicken. Nah, di situ sambal menjadi saya
menjadi andalan juga waktu itu untuk support sambal ayam geprek. Nah, selain itu saya juga bikin sambal kemasan seperti itu. Lahirlah sambal DC ya? Ya betul. Lahirnya Oke. sambal DC. Oh, DC kan tadi The Cendes. Apa tadi The Cendes tuh cendol desa, Cendol bener desa. ya Pak? Ya, Cendes itu cendol desa. Oh, Histori lah, histori. Saya pernah ngalamin jadi tukang cendol loh gitu. hehehe. Dari tukang cendol sekarang jadi tukang sambel ya. Boleh, tapi apa ya? Ini nggak sih Tan kayak branding juga nggak sih? Kayak ya udah dari awal udah cendol desa, Cendes. Ya udah ketika apa shifting namanya nggak perlu diganti jauh lagi gitu ya, tetap aja di brandingnya ada cendes-cendesnya gitu. Mungkin orang-orang yang awalnya beli apa namanya produk sebelumnya, ketika tahu nih cendes, dia udah tahu siapa yang bikin, dia udah tahu gimana kualitas produknya. Mungkin gitu kali ya Pak perhitungannya. Iya sih, jadi personal branding saya gitu ya. Saya biasanya teman-teman manggilnya Mang Tatang dulu, tukang cendol gitu kan. Terus saya terkenal saya di tempat kerja saya, sekarang saya masih ngantor juga ya, kebetulan masih kerja. Mereka biasanya Mang Tatang tuh tukang cendol gitu, karena di kantor sering pesan makanan, minuman gitu ya di tempat saya gitu ya. Jadi mereka taunya saya tukang cendol gitu. Kalau ketemu gimana cendol masih lancar gitu kan. Tapi sekarang ada sambal juga gitu. Iya. Kudet lu gituin aja Pak. Kudet lu, orang gua sekarang udah jualan banyak gitu kan. Cendol mulu. Gokil, maksudnya gini, kayak mungkin orang-orang sebelumnya taunya cuman dari Pak Tatang itu sebelumnya mungkin dari cendol atau mungkin dari ayam atau bebek. Tapi kalau misalnya nanti ada orang-orang nanya kabar, gimana Mang Tatang ini bisnis ininya? Enggak, sekarang udah ada yang baru. Nambah baru lagi akhirnya. Iya. Dari sebelum-sebelumnya pada kelempar ke ikut juga untuk nyobain varian-varian bisnis baru dari DC Group gitu ya. Keren di Cendes. Tapi gini, iya Pak, silakan. Jadi gini, setiap saya bikin brand gitu ya, saya selalu serius. Dari mulai keripik dulu sampai cendol desa, sambal The Cendes, The Chicken Des, semua saya patenkan. Jadi itu akan menjadi brand-brand saya nanti, insya Allah mudah-mudahan menjadi besar gitu kan. Semua kan punya mimpi ya, punya besar gitu ya. Nah, semua yang saya usahakan saya selalu serius gitu kan. Kenapa? Kita tidak pernah tahu gitu ya ke depan akan seperti apa. Nah, namun kita harus memunculkan tetap yang brand unggulan ya. Ya The Cendes Group itu akan menjadi harapannya ya akan menjadi brand secara keseluruhan yang mempunyai anak-anak usaha gitu nantinya. Oke. Tapi ini Pak Tatang, yang saya penasaran juga kan, Pak Tatang udah lama ya, dari 2006 kan tadi ya dibilangnya udah berbisnis gitu ya. Kalau ngomongin soal jatuh bangun nih ya, itu udah pernah ngerasain apa aja, termasuk salah satunya mungkin yang saya kepikiran adalah ketika Pak Tatang tuh mencoba untuk shifting. Biasanya kan kita kalau shifting kan kayak aduh males nih gue ya kan, ngubah bisnis yang udah dijalanin terus berubah ke yang lain atau ada perhitungan tertentu. Nah Pak Tatang waktu ada di posisi itu seperti apa menyikapinya sehingga sampai sekarang tuh The Cendes Group masih tetap ada bahkan semakin berkembang. Apa yang saya usahakan saya mesti jalan gitu semuanya. Jadi bukan berarti saya ini bisnis ini tiba-tiba down gitu ya. Terus saya bisnis ini saya enggak. Saya usahakan apa yang saya bisniskan itu mesti nyambung gitu ya. Jadi saat ini saya ada beberapa usaha yang memang saling support gitu ya. Kalau misalnya saya punya bisnis ayam goreng dan bebek goreng gitu ya. Nah, bahan bakunya kan itu dua tuh, ayam dan bebek.
Nah, saya juga jual frozen gitu kan. Nah, ayam dan bebek goreng itu juga pasti butuh sambal ya. Oh, saya bikin nih sambal kemasan gitu. Nah, dari produk yang 2 tadi itu pasti bahan bakunya saya pasti butuh beras. Beras larinya kemana nih? Supaya saya bisa inovasi lagi. Oh, saya bikin bubur ayam. Oh, ayamnya sudah ada, saya beli juga ayam gitu. Saya untuk bikin bubur itu saya butuh bawang goreng. Saya beli bawang untuk bikin sambal, untuk bubur ayam gitu ya. Wah, sekalian saya beli bawang yang banyak, beli cabai yang banyak gitu ya, supaya mendapatkan harga yang lebih murah, tapi bisa memproduksi beberapa produk. Jadi saling mendukung. I see. Jadi istilahnya kalau misalkan kita punya banyak usaha gitu ya, sebisa mungkin usaha yang kita punya tuh nyambung satu dengan yang lain gitu ya. Jadi pas kita butuh produksi segala macam, bahannya tuh nggak repot, Pak. Ya kan ya? Ya, dan kita bisa mendapatkan harga lebih murah karena yang lebih banyak. Betul. Ini ngingetin gue sama ada waktu dua layanan online bersatu ya kan. Ya itu tuh ada semacam ekosistem 360 gitu. Jadi dari hulu ke hilir sebisa mungkin pengusaha itu bisa menyediakan fasilitas yang bermanfaat buat pembelinya gitu. Jadi kalau misalkan tadi didengar dari Pak Tatang ngobrol sama kita, kalau misalkan mau beli kan ayam sama bebek goreng, terus dia juga punya sambelnya, dia juga punya buburnya, dia punya bawang gorengnya, jadi tuh nyambung semua ya. Betul. Wah, ini keren banget. Kita temukan dulu kali ya, Bu. Weh. Pak Tatang. Jadi ini cuy, nggak asal gue pengen bikin ini, gue pengen bikin itu, gue pengen bikin ini, gue pengen bikin itu, nggak asal kayak gitu, tapi emang udah ditentuin dari awal gitu ya. Tinggal diperluas. Kalau ngomongin awalnya juga nih, Dan, gue juga penasaran. Jadi Pak Tatang sendiri sebenarnya ini kan untuk berbisnis sebenarnya bisa udah berapa, 2006 berarti udah hampir 15 tahun lah gitu ya berbisnis gitu. Nah ini pertama kali dulu itu sampai akhirnya memulai bisnis, apa ini memang ada latar belakang belajar bisnis atau ini kayak jalan aja gitu Pak akhirnya sampai sekarang? Background saya itu sebetulnya bukan pebisnis ya, bukan turunan pebisnis juga gitu ya. Saya saat itu sampai sekarang masih kerja ya. 2006 itu karyawan ya di salah satu perusahaan di BUMN ya. Terus waktu itu saya baru nikah. Ya, gimana sih rasanya kalau udah nikah tuh pasti kebutuhannya banyak ya. Benar. Nyicil rumah gitu ya, nyicil motor waktu itu, terus punya anak lagi gitu kan tahun 2006 itu. Gimana caranya nih supaya saya punya penghasilan lain gitu ya di luar ya. Akhirnya saya coba cari peluang bisnis apa yang bisa menghasilkan. Jadi lebih ke the power of kepepet sih, jujur aja. Gitu. Saya harus cari uang tambahan nih gitu ya dari situ. Nah dari situ baru saya memberanikan diri yang tadinya bukan seorang pedagang menjadi seorang pedagang, walaupun awalnya jujur aja malu-malu juga ya menawarkan produk ke teman atau ke waktu itu ke swalayan, toko-toko buah, toko-toko snack gitu ya, koperasi-koperasi. Walaupun berat asalnya, tapi ternyata setelah dijalanin dan itu kelihatan hasilnya ada gitu. Wah, itu luar biasa. Membuat kita ya tambah semangat gitu. Ditambah lagi, saya waktu itu memang bercita-cita banget keinginan untuk membuka peluang usaha ya. Membuka ya orang-orang biar pada kerja lah, lowongan kerja gitu kan. Nah, kebetulan di kampung saya sendiri secara pribadi untuk mendapatkan pekerjaan itu waktu itu saya kan dari kampung ya, di daerah saya di daerah Ciamis ya, urban ya ke Jakarta gitu ya.
cari pekerjaan gitu ya. Dibayangkan sama saya, belum tentu orang-orang yang di kampung saya itu bisa ke kota, ke Jakarta, kalau tidak ada saudara atau teman yang bisa mengajak. Nah kebetulan waktu itu saya pada saat memulai usaha itu, saya ngambil orang dari kampung saya, gitu ya. Terus sampai akhirnya dari lingkungan sekitar rumah saya. Waktu itu cukup banyak ya, sampai belasan orang bisa kerja di tempat saya. Yang waktu itu, pada saat itu saya posisinya sebagai karyawan gitu kan. Nah, terus kesini sampai akhirnya sebelum pandemi, kebetulan ada belasan cabang juga saya waktu itu, ayam geprek dan fried chicken, dengan jumlah karyawan lebih dari 50 orang gitu ya. Tapi ya setelah pandemi tahun 2019 ya mulai ada penurunan ya. Saat ini karyawan tinggal kurang lebih 20 orang. Ya, jadi hampir sampai 50% lah terpengaruh dengan pandemi ini. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih jalan gitu. Jadi ya itu latar belakang kenapa saya kok tiba-tiba bisnisnya ke makanan, karena ya waktu itu apalagi yang keahlian saya sebetulnya nggak punya keahlian khusus ya. Karena terus terang aja disiplin ilmu saya sebetulnya di manajemen sumber daya manusia. Nah mungkin saya aplikasikan bagaimana mengelola SDM, mengelola tim, membuat suatu sistem, gimana caranya supaya saya tetap bisa kerja tapi saya tetap bisa punya usaha gitu. Dan alhamdulillah saya bangun tim itu sehingga usaha bisa jalan, saya kerja tetap bisa fokus di tempat kerja gitu. Oke, Pak Tatang boleh tanya nggak sih, ini kan background-nya Pak Tatang dari manajemen SDM gitu ya, dan Pak Tatang punya tim dari awal sampai sekarang masih running walaupun ada pandemi gitu. Boleh nggak sih di-sharing gitu ke kita, ke smart viewers yang nonton juga, kalau dari Pak Tatang sendiri bagaimana caranya untuk mengelola tim tersebut, apalagi Pak Tatang juga di sisi lain punya pekerjaan sebagai karyawan juga. Ya, jadi memang salah satu permasalahan di bisnis kuliner adalah SDM. Biasanya SDM yang masuk ke dunia kuliner itu keluar masuk ya, banyak sekali ya, karena ada yang cepat bosen mungkin ya, tidak betah karena bosnya kurang nyaman apa segala macam. Kalau saya ya karyawan itu berusaha untuk membuat mereka itu nyaman ya. Gimana caranya? Yang jelas dari awal sejujurnya ya, awal-awal memang kita juga belajar ya, banyak belajar dari pengalaman sih sebetulnya. Jadi kalau yang awalnya dulu saya kalau rekrut itu ya udah referensi aja dari orang gitu ya, terus dari saudara gitu biasanya kan. Terus ini saya setelah belajar bagaimana membangun tim gitu ya, ternyata kalau untuk mendapatkan karyawan bagus ya kita harus rekrut ya, buka lowongan, terus mereka melamar, terus saya tes gitu ya, sehingga mendapatkan SDM yang berkualitas, yang sesuai dengan harapan kita. Nah dari situ kan sistemnya sudah ada, ya mereka jelas harus ngikutin peraturan yang berlaku. Nah kita berikan reward buat mereka dan ada juga punishment buat mereka yang melanggar. Ya selayaknya perusahaan-perusahaan besar lah, kita berusaha walaupun UKM gitu ya, tapi kita kelola SDM-nya secara baik gitu ya. Nah selain itu mungkin saya tambahin ada fasilitas-fasilitas gitu ya, yang umum sih biasa lah kayak THR, bonus atau insentif udah jelas ya itu. Tapi ada fasilitas-fasilitas khusus yang kita berikan ke mereka, misalnya karyawan yang sudah memenuhi syarat boleh punya cicilan motor misalnya, ya udah kita bantu gitu.
Kadang-kadang ada yang ingin ganti handphone, ya udah kita bantu secara kredit tanpa bunga gitu kan. Kita bantu ke mereka seperti itu. Gitu. Ada juga bahkan yang karyawan yang setelah lebih dari 2 tahun saya tawarkan untuk mandiri gitu. Jadi mereka menjadi mitra kita. Misalnya saya punya usaha nih fried chicken. Dia kan sudah belajar di tempat saya gitu ya. Saya bilang, kamu mau sampai kapan kerja di tempat saya? Saya harapkan jangan terus-terusan kerja. Harapan saya itu biar dia bisa mandiri. Ya udah, kamu kalau memang siap, ya sudah pakai brand sendiri boleh, pakai brand saya juga boleh, gitu ya. Aduh, saya tidak punya modal, Kang, katanya. Ya udah, kamu mau usahanya yang seperti apa? Ya, kalau memang tidak punya modal, yang penting punya modal keinginan dulu. Ya, modal bisa dicari. Saya berikan fasilitas, ya, pinjaman, misalnya saya siapin peralatannya, biar dia buka usaha sendiri, seperti itu. Udah ada beberapa, ada yang pakai brand sendiri, ada juga yang pakai brand saya, gitu. Jadi keterikatannya ada, bahan baku kayak semacam tepung bumbu sama bumbu marinasi tetap ngambil dari saya, ayamnya saya bebasin, boleh ngambil di mana aja. Seperti itu. Dan kita support juga, kita motivasi, kita kasih pengetahuan yang baru saya share ke mereka. Iya. Karena bisnis itu nggak cuma soal bahan baku, tapi juga sumber dayanya ya. Jadi emang harus dipikir semua. Ya, mantap. Nah, ini Pak Tatang keren banget, ini baru segmen 1 tapi ini udah banyak banget ilmunya buat teman-teman ya, luar biasa. Kayak memang seperti banyak orang bilang ketika karyawan senang ya nanti hasil kerjanya juga akan jadi lebih baik ya. Jadi memang berhubungan juga tadi dengan ya mungkin basicnya dari Pak Tatang adalah pengelolaan sumber daya gitu ya. Jadi makanya bisa berjalan dengan baik gitu loh sampai sekarang. Nah, Smart Heroes abisnya mau ada yang lewat dulu, kita tahan dulu ya Pak Tatang. Abisnya kita akan langsung ngobrol-ngobrol lagi ulang dan tentunya kita akan langsung coba icip-icip. Nah, Smart Heroes yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di sore-sore seru. Seru banget.